Halo, selamat sore. Kembali lagi di podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali aku Aisyah Latiba bisa nemenin ngobrol-ngobrol di podcast yang sangat menginspirasi ini. Dan Aisyah juga happy banget karena dari episode-episode kemarin juga udah banyak banget narasumber-narasumber yang super insightful dan membuka wawasan kita sebagai muda-mudi Indonesia. Tapi biar semakin semangat, ayo dong yang di rumah yang lagi virtualan nih barengan sama Aisyah, kita salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia dulu tentunya. Tenang aja, Aisyah juga pengen nyapa-nyapa nih yang baru gabung tentunya di live streaming. Dan gak cuma itu ya, Instagram juga, warga-warga Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus ada di Okezone juga, halo, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo tentunya. Happy banget karena hari ini ya udahlah, kalau misalnya ngomongin mengenai digital gitu, kamu mesti banget merapat ke sini. Karena apa? Karena sebenarnya sebagai anak muda, kamu sudah happy, kamu bisa mendapatkan banyak banget peluang cuma dengan smartphone. Ayo ngomongin apa? Bukan MLM say, tenang aja ya. Tapi kita bakal ngobrolin bagaimana caranya menjadi fotografer bermodalkan bukan kamera DSLR atau mirrorless atau apapun, bermodalkan smartphone. Kok bisa sih? Aku juga penasaran nih. Karena di podcast kali ini Aisyah gak bisa ngobrol sendirian, ada bintang tamu spesial kita of course, seperti biasa. Beliau merupakan seorang fotografer unik dan menginspirasi. Uniknya kenapa sih? Karena sebenarnya alatnya, kalau biasanya kita ngelihat orang dengan lensanya yang repot-repot segala macam, ini alat yang digunain cuma satu, yang biasa kita bawa kemana-mana, alias smartphone aja. Gokil nggak tuh? Kita langsung sapa aja. Ada Mas Ijul di sini. Hai Mas. Halo. Hai, keren Halo. banget. Aku happy banget nih bisa kedatangan Mas Ijul. Kabar baik ya Mas Ijul ya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Ini keren deh Mas Ijul. Sebelum aku ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, smartphone, semua orang kan punya smartphone. Benar. Tapi kok yang bisa jadi fotografer bermodalkan smartphone Mas Ijul doang sih? Enggak lah, banyak di Ada luar banyak sana. ya. Cuman Mas Ijul ini udah terkenal banget. Maksudnya aku udah ngeliat beberapa kali di explore, aku juga sempat masuk ke suggestion reels aku juga. Waktu itu awal mulanya gimana Mas Ijul kepikiran bahwa aku mau deh mulai fotografi tapi pakai smartphone gitu? Jadi awal mulanya itu kalau saya pribadi kan nggak ada tuh belajar kuliah tentang fotografi atau bimbel-bimbel yang berbau dengan foto atau video. Jadi awal mulanya itu karena dulu waktu saya sekolah SMA tuh SMK tuh. Oke, SMK. Nah, SMK saya tuh ada study tour tuh. Terus? Nah, study tournya itu kan keliling Pulau Jawa sama Pulau Bali. Nah, pas study tour itu kan banyak momen-momen yang temen tidur di bis, apa dia lagi kegiatan teman-teman kegiatan lucu. Foto-foto aib kalau kita bilangnya, foto Iya, aib orang. bener. Nah, dulu itu fotonya itu bukan pakai handphone dulu, karena dulu kan nggak kepikiran foto-foto ya, kan dulu pakai kamera digital. Oh iya, yang Punya- kayak cam pocket gitu ya? Iya, yang paling besar megapiksel tuh 4 megapiksel tuh paling keren, paling mahal dulu. Oh, tahun 1800 itu yang kalau paling Waduh. gede. 4 Masehi megapiksel. itu. Waduh. Terus. Nah, terus itu kan kamera orang tuaan, bawa nih kali mau foto-foto. Nah, akhirnya pas di study tour itu fotoin teman lagi tidur, lagi ileran, lagi ngapain yang lucu-lucu. Dan itu fungsinya buat nge-share bikin meme dulu tuh. Oh ya. Dulu nge-share-nya di grup Facebook. Di grup Facebook. Grup Facebook, BBM. Kaskusnya. Kaskus ada, cuma dulu belum terlalu gitu. Senggol gun dikit. Jadi dulu awalnya karena keisengan ngisengin teman lagi momen lucu, dibikin buat lucon aja, bercandaan bareng-bareng, akhirnya ketagihan. Jadinya setiap ada kegiatan apa, gimana, saya disuruh foto sama guru sekolah. Oh gitu. Terus sama teman-teman juga disuruh jadi kayak lagi foto bareng, Ijul aja nih yang foto, Ijul aja yang foto nih gitu. Itu tahun berapa tuh Mas Ijul? Itu udah lama ya, udah nggak inget, udah 2012 2010 kayaknya. 2010, gokil. Iya. Nah, terus akhirnya sampai sekarang dikenal, sering ngisi seminar sering. Alhamdulillah ya. Terus memfoto biasanya ini kan ya, pemandangan kan mostly ya? Mostly pemandangan tapi bukan gunung. Bukan gunung, apa biasa pantai gitu ya? Yang isi Jakarta tapi yang macem-macem gitu. Oh, city view. Bener. Hidden gemnya Jakarta. Sangat Jaksel ya hidden gem. Bener. Oh iya, aku kan Jaksel abis. Terus abis itu akhirnya dari situ udah mulai beralih dari kamera digital. Benar. Terus akhirnya ke smartphone.
Gimana caranya? Jadi waktu saya pernah masuk suatu universitas. Nah dulu kan masuk universitas itu dapat yang namanya handphone Android. Oh Android dulu pertama Jadi, kali tuh. setiap maba dapat tuh handphone. Oh setiap maba. Nah cuma handphone gak bagus-bagus amat lah, namanya gratisan gitu. Iya, kualitas kameranya ala kadarnya aja lah begitu ya. Nah cuma pada saat itu udah punya hobi foto main di Instagram. Main Instagram berarti 2011-2012an tuh, Iya. 2012an situ ya. Kalau aku startnya main Instagram 2012. Oke, 2012. Jadi saat tahun 2012 itu kan masuk universitas, cuma semester 2-nya dapat tuh handphone tuh. Dapat handphone. Nah, pada saat di Indonesia itu kan belum ada Android Instagram gitu, belum ada Instagram buat Android. Oh iya, waktu itu masih iPhone ya? Masih iOS. Oh, masih iOS. Bener. Terus sebelumnya udah punya Instagram gara-gara teman yang istilahnya paling tajir pinjam. iPhone 4S berarti. Enggak, dulu masih iPhone 3. Oh ya Allah, belum 3G malah bahkan. 3, masih 3. Nah, terus minta bikinin di situ. Habis itu ya udah dulu tuh loginnya cuma seminggu sekali. Pas ketemu doang main ke rumahnya. Nah, dulu pas main ke rumahnya itu bisa seminggu sekali karena dulu tuh CFD. Jakarta kan ada CFD tuh. Oh, ini Car Free Day. Iya benar, Car Free Day. Terus pada saat dulu tuh musim sepeda fiksi warna-warni. Oh, fiksi. Nah, saya kenal sama teman saya yang tajir ini gara-gara main fiksi terus ikut komunitas. Oh, oke. Dari situlah saya punya Instagram tuh. Nah, akhirnya numpang login setiap hari Minggu doang. Hari Minggu. Ketemu CFD di Sudirman. Nah, di terus? Bundaran HI tuh ngumpul-ngumpul. Habis itu pas dapat handphone Android, jadi foto-fotonya pakai handphone Android itu, jadi kirim ke HP teman, numpang upload. Seniat itu dulu. Seniat itu sampai minjem per minggu. Berarti ini Mas Ijul termasuk ke dalam geng anak gaul Jakarta. Karena di zaman 2012 kalau main fiksi berarti anak gaul. Saya nggak kebeli fiksi waktu itu Mas Ijul. Dulu kan fiksi warna-warni tuh pakai headset bintang. Iya. Yang beli tuh. Kalau sekarang harganya 15.000 di BKT gitu-gitu. Aduh BKT, aku sering beli cilor lagi di situ. Gak kerang ya? Kerang ya Allah. Terus habis itu udah seminggu sekali. Biasa apa yang difoto di Car Free Day? Fiksi. Dulu itu jadi awal-awal isi konten Instagram sendiri. Nah itu berhubungan sama isi konten awal aku nih di Instagram. Isi kontennya apa? Dulu isi konten itu foto-foto sepeda. Sepeda dulu. Jadi dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah tuh ngupload foto muka saya. Iya tertutup lah ya. Bener. Pokoknya. Terus jadi apa namanya? Dulu awalnya itu isi konten-konten sepeda. Jadi saya lagi goes kemana nih sama teman-teman apa gimana? Saya foto sepeda-sepedanya aja gitu. Terus saya upload di Instagram, akhirnya ya nyamber lagi tuh dari sekolah kan dulu kan di jalan-jalan disuruh sama guru jadi suruh foto. Nah di komunitas sepeda juga jadi suruh foto-fotoin juga. Oke. Jadi nge-reach-nya tuh pertama komunitas sepedanya dulu. Iya. Gitu. Dari situ akhirnya audiensnya bertambah dan spesifik ke fotografi dari smartphone tuh gimana caranya? Nah caranya itu kalau buat spesifik fotografinya itu saya kan pada saat udah mulai hobi ke fotonya banyak ketemu orang tuh. Akhirnya kayak lu suka foto juga, gue juga suka foto cuma pakai DSLR, gue juga suka foto pakai analog. Dari situlah belajar dari teman-teman yang kita ketemuin. Ketemuinnya entah dari komunitas sepeda, dari komunitas saya ikut komunitas yang suka-suka foto pakai handphone juga ada tuh dulu tuh, ada sampai sekarang juga ada sih. Di situ saya belajar gimana caranya, pakai kamera DSLR begini caranya ngatur ISO, shutter speed. Jadi awalnya dulu tuh belajarnya pakai DSLR dulu? Enggak, bukan. Maksudnya nyobain kamera juga. Jadi enggak selangsung ke handphone. Jadi kan namanya dulu itu kan kita masih punya mindset, punya anggapan kayak kamera yang mahal, kamera yang gede-gede itu menghasilkan foto yang bagus. Bener. Kalau sekarang kan enggak nih kalau saya nih. Justru saya malah lebih ke handphone sekarang. Kalau dulu tuh masih yang lebih ke mesti beli kamera mahal, kamera harus bagus. Fix lens lah, harus lensa yang bisa ngezoom kayak lensa bola lah. Iya kan? Makanya pada saat itu awalnya saya belajar sama teman-teman yang punya kamera, punya analog, pas belajar otodidak, ngalir aja gitu. Ngalir aja. Pas udah ngerti paham, akhirnya saya kredit lah kamera dengan saya waktu itu kerja jadi freelance di salah satu coffee shop di Kemang, jadi steward. Jadi runner, jadi cuci piring sama nganter makanan pesanan sama ambil pesanan gitu. Tujuannya gajinya itu buat bayar cicilan itu. Bener. Cicilannya di Electronic City. Lunas, akhirnya lunas gak Mas Ijul? Lunas alhamdulillah. 2 tahun. 2 tahun. Tipe apa waktu itu pertama? Itu merek apa ya? Mirrorless Fujifilm. Fujifilm apa? XT2? Enggak, XM1. XM1. Dulu harganya masih 89999. Wih, keren. Tapi sekarang ya pakai mode yang portrait dari smartphone aja. Kualitasnya 11-12 Mas Ijul. Bener. Gokil itu. Apa yang ngebedain? Lebih susah mana challenge-nya? Foto pakai smartphone atau pakai kamera yang proper?
Justru kalau untuk challenge-nya pasti pakai kamera ya, karena kita udah repotnya namanya ngotak-ngatik, ngatuk-ngatuk apa segala macam. Cuma kalau handphone sendiri kan bisa juga handphone manual. Cuma kan handphone udah auto, udah mantep gitu. Iya. Nah susahnya kalau pakai DSLR lebih ke ngatur-ngaturnya settingannya. ISO, Cuma kalau exposure gitu-gitu kalau ya. kita punya handphone, kita foto pakai handphone itu, kita punya itu pas lagi eksekusi mau kita ngerjain karyanya. Yang susahnya lebih ke idenya, karena kita mikirin apa yang ada di balik handphonenya sendiri. Kita mesti ngatur setupnya, misalkan mau fotokopi di meja, kita biar bagus ada bukunya, ada tangannya megang kopi kayak gitu-gitu. Jadinya kalau pakai handphone tuh ribet ke ide. Oh, karena lebih terbatas atau gimana tuh? Enggak, justru karena kita udah nggak mikirin kita ngatur kameranya. Justru kita fokus ke idenya. Gitu. Iya, benar. Kalau dibawa ke lapangan, foto di lapangan, smartphone apa yang membuat menjadi kendala terbesar kalau lapangan nih? Kalau lapangan, nah kendala terbesarnya tergantung balik lagi ke gadget yang kita punya. Kita mesti tahu dulu nih gadget kita kelemahan-kelebihannya apa. Ini apa Mas Ijal yang lagi dipakai sekarang? iPhone mereknya buah lah pokoknya. Buat 13 yang terbaru ya? Alhamdulillah. Pamer yang terbaru. Alhamdulillah. Kepentingannya buat kerjaan kalau sekarang. Terus abis itu? Jadi kita mesti tahu dulu nih gadget yang kita miliki ini tipenya apa, terus kelebihan kekurangannya apa. Nah, yang mesti kita banyak tahu itu bukan kelebihannya, justru kekurangannya. Supaya kita bisa maksimalin kita punya karya gitu, outputnya. Gitu. Misalkan nih kamera tipe ini dia foto siangnya bagus tapi foto malamnya nggak bagus, ya udah fotonya siang semua, kita ngalah. Jangan sampai kita karena ngikutin tren di luar sana akhirnya memaksakan, justru hasil gambarnya malah kayak terkesannya terlalu hard banget editannya, atau kelihatan banget yang gambarnya terlalu maksain lah, kelihatan lah pokoknya. Tapi kalau dari tools Mas Jul sendiri nih cocok nggak? Yang paling cocok buat daylight apa night mode? Kalau untuk yang ini dua-duanya cocok sih. Gila, mahal ya, Say. Harga kan ini ya, karena hitungannya ini juga kameranya bagus, berapa megapiksel sih? Yang 13 ini? Ini 12 megapiksel. Keren. Tapi sebenarnya kalau mahal atau nggak mahal, misalkan orang nanya nih, Bang Ijul, gue mau bikin foto pakai handphone, gue harus beli kamera handphonenya apa gitu. Baik lagi pertama kebutuhannya apa dulu. Kebutuhannya kalau misalnya buat Instagram aja, beli handphone gue sama yang paling terbaru sebenarnya nggak apa-apa. Yang aku juga udah cukup kan? Cukup banget. Iya. Tinggal cari cowok yang suka fotoin. Itu biasanya, itu yang repot tuh Mas. Tapi by the way aku tertarik banget loh kalau ngebahas seputar ini. Biasanya kan kalau fotografer itu kan pakainya lensa yang masih ribet, yang apalah segala macam, aku nggak ngerti ya, yang 15-30 mm dan segala macam. Yang membedakan hasil foto yang sudah pakai lensa sama yang enggak nih dari smartphone, apa yang membedakan? Sebenarnya lebih ke kualitas aja sih, sama dia punya software kan. Kalau di handphone tuh kan dia ada softwarenya kan. Jadi kamera itu sistemnya udah softwarenya setiap beda, beda brand merek handphone gitu, pasti hasil gambarnya beda. Kayak merek ini misalkan ada yang rada kuning, ada yang rada hijau kebiruan. Kalau yang mereknya buah warnanya natural, bagus apa segala macem. Terus ada yang kelihatan mukanya jerawatan jadi nggak jerawatan gitu. Nah itu kalau handphone itu lebih ke softwarenya. Cuma kalau ditambahkan lensa ngaruhnya ke kualitas gambarnya. Jadi kita habis foto nih, kita mau editing apa segala macam, misalkan pakai lensa yang zoom, lensa tambahan di handphone gitu. Nah kalau kita nggak pakai lensa tambahan, kita ngezoom sendiri, pasti kualitasnya pecah kan. Nah jadi ngaruhnya ke kualitas gambarnya. Oh ada ya Mas yang lensa tambahan lagi gabungan itu ada? Ada. Kira-kira kisaran harganya dari berapa sampai berapa? Ada yang sekitar 200 kalau paling murah tuh 300-an, 200 ribuan ada. Cuma yang 15.000 juga ada tuh, yang di jembatan penyeberangan tuh, yang Fish A. Yang warna hijau ya? Iya. Aku punya lagi dulu foto sama teman-teman biar lebih luas gitu kan. Tapi sekarang musim loh lensa gitu buat TikTok lucu. Oh iya, aku tahu trennya itu ya. By the way Mas Jul, ini aku seru banget nih, penasaran karena pasti banyak juga ya anak-anak muda di luar sana yang pengen bisa menjadi content creator ibaratnya. Karena sebenarnya Mas Jul itu juga bukan cuma fotografer doang, tapi konten creator juga nggak sih? Bisa disebut itu juga. Bisa disebut itu juga kan sebenarnya. Nah sebenarnya kalau ngomongin total berapa tahun nih udah di spesialis fotografer smartphone? Di dunia perkontenan gitu berarti mungkin udah 10 tahun kali sekarang. Keren. Udah 10 tahun lebih lah. 2012 iyalah 10 tahun 2012 sampai akhirnya sekarang gitu. Sekarang akhirnya bisa menghasilkan dari apa yang kita punya hobi, kita bisa ngasilin money gitu. Keren banget. Alhamdulillahnya begitu kan, enak gitu kan, kita punya kerja hobi bisa ngasilin duit kan. Bener-bener. Iya, yang paling susah selama ini apa?
Mas Jul? Yang paling susah selama menjalani sebagai perkontenan ini nih. Iya. Susahnya itu yang pasti di lapangan. Di lapangan. Saya punya pengalaman, kan saya isi konten Instagram saya isinya tentang Jakarta tuh. Banyak tuh yang kayak ternyata di Kampung Melayu ada daerah yang bagus bisa dieksplor, daerah Condet ada yang ada apa Parfum. namanya? Iya, selain parfum ada daerah-daerah lain yang istilahnya ada sejarahnya, ada kulinernya enak. Jadi di Instagram saya tuh nggak sekedar foto cityscape aja tuh, tapi ada kuliner, ada culture-nya, ada cerita-cerita orang-orang yang menarik di kegiatannya apa segala macam ada di Instagram saya. Jadi kendalanya itu saya lebih ke lapangan sebenarnya. Pas lagi di kita lagi foto orang nih, ada berapa orang yang kita ternyata nggak mau difoto. Gitu. Jadi alasannya karena takut digusur. Jadi saya pernah foto di rel kereta. Saya jalan di rel kereta di Selipi Petamburan. Itu bagus tuh, banyak istilahnya banyak cerita yang menurut saya story-nya bisa diangkat gitu di sosial media, dikontenin gitu lah istilahnya. Tapi ternyata banyak juga warga-warga yang akhirnya nyamperin kayak Mas jangan dikonten nanti rumah saya kegusur. Ya Allah. Atau kayak gitu. Jadi padahal tujuan saya itu sebenarnya nggak ngangkat perumahan atau hal-hal yang terlalu negatif gitu, tapi saya mengangkat cerita di balik itu ada hal yang menarik, ada kehidupan yang bisa diambil nilainya positifnya gitu. Keren. Karena kalau ada quotes yang bilang kan setiap foto itu menjelaskan sebuah cerita. Benar banget. Gitu. Mas Jul, tapi penasaran deh, aku kalau ngomongin city view, cityscape di Indonesia kan bukan cuma Jakarta dong, Jogja. Benar. Surabaya, Semarang. Kenapa memilih Jakarta? Karena saya orang asli Betawi. Oh, Betawi punya gaya ya. Bener, lo jual gue beli nih. Aduh, takut banget mau festival palang pintu. Aduh, pantun apa gue di sini. Jangan. Terus abis itu kalau Jakarta apa yang kayaknya fotografer awam atau beginner lah istilahnya harus mulai capture tuh dari mana tempat-tempatnya? Sebenarnya kalau mau mulai terjun ke dunia perkontenan khususnya foto gitu ya. Sebenarnya kalau lu suka foto apa, kita suka foto apa nih, ya udah foto aja gitu. Misalkan apa namanya, kamu suka foto OTD gitu, ya udah foto aja, tujuannya pengen jadi selebgram, ya udah lakuin aja gitu. Jadi sebenarnya nggak usah mikirin harus ngikutin teknik, belajar sih mesti teknik ya, cara menggunakan kamera mesti belajar. Cuma kan bisa dari YouTube. Tapi yang bagusnya adalah belajar dari orang yang udah berpengalaman. Begitu. Contohnya dari saya. Masuk. Boleh. Terlalu sombong. Personal branding tuh harus loh. Personal branding itu harus. Karena pengalaman tuh lebih menggurunya lebih bagus gitu. Jadi langsung merasakan langsung. Kan kalau kata Tan Malaka terbentur. Bener. Kalau aku lebih ke terbentur benjol. Wow. Terbentuknya belum. Tapi ini keren banget kalau tadi kan ngomongin tempat. Benar. Sebenarnya terus juga kata Mas Jul sendiri, kalau mau belajar ya pertama cari dulu hal yang disuka, karena kalau belajar sendiri itu sebenarnya bisa dari YouTube. Benar. Nah, apa nih tips and trick bagi beginner untuk teknik fotonya harus gimana? Nah, untuk teknik foto sendiri tergantung kebutuhannya nih. Kalau sesuai kebutuhannya mau foto makanan, mau foto baju, produk gitu. Maksudnya produk tuh bisa macam-macam kan, apa segala macam. Nah, itu tergantung kebutuhan. Cuma dicari dulu pengen konsepnya kayak apa. Kita punya ekspektasi itu nanti hasil karyanya kayak gimana. Nah, untuk punya konsep dan ekspektasi kita harus punya namanya referensi. Nah, sebelum punya referensi kita harus imajinasi. Nah, sebelum punya imajinasi kita harus yang namanya browsing, lihat-lihat tuh, riset dulu. Kan udah banyak tuh orang-orang di sana udah punya karya fotonya. Pengen foto makanan begini, lihat aja contohnya. Kita bukan ngejiplak ya, maksudnya lebih ke referensi aja. Referensi buat cari inspirasi aja gitu. Bener. Kita lihat itunya, habis itu kita modifikasi, ya udah kita eksekusi. Gitu. Mas Jul sendiri inspirasi dari mana sih kalau boleh tahu? Apakah ngelihat fotografer dari luar kah atau dari dalam? Sebenarnya awalnya bukan karena lihat, ya pasti lihat teman-teman di sana ikutin tren Instagram lagi rame, saya ikutin tren pasti kan sebagai anak muda pasti mengikuti tren di luar sana gitu. Cuma kalau untuk lebih ke foto, saya awalnya itu karena budget. Kan banyak teman-teman yang traveling keluar kota pas pengen, tapi saya masih kuliah apa segala macem, pengen kalau saya kan lebih pikirannya sayang duit gitu. Mending duitnya buat diputer, bikin pastel terus jual dapat duit, atau enggak beli pulsa untung 1.000 gitu. Emang jiwanya tuh jiwa dagang gitu. Sebenarnya kan dagangnya bukan jasa doang. Istilahnya kalau saya nih mikirnya gini, makin miskin makin kreatif biasanya. Iya benar. Duitnya makin dikit makin kreatif gitu. Karena soalnya ini kan terhimpit dengan situasi. Jadi mau nggak mau harus berpikir gimana caranya gue dapetin duit gitu kan. Iya nggak sih? Jadi pas saya nyadar, gue nggak punya duit banyak. Akhirnya ya sekitar aja nih apa yang menarik. Nah awalnya juga ada foto
foto kayak di tembok putih polos doang, orang megang balon merah. Menurut saya Oke. itu foto gitu lucu. Oke. Jadi kan tuh kan budgetnya cuma beli balon berapa sih, gope gitu. Iya. Kayak gitu. Balon sekarang gue ya 500 perak ya? Iya, 500 perak. 500 perak, bukan 500 ribu kan? Bukan. Repot. Terus abis itu setelah dari situ akhirnya ikut sama teman-teman jalan-jalan ke Jadi kemana-mana apa gimana? Jadi ngalir aja tuh saya jalan ke sana. Jadi siap ada acara pun, ada workshop. Setelah itu semenjak berkembangnya sosial media di Indonesia makin digital banget lah tuh Jakarta gitu, orang-orang Jakarta. Akhirnya saya ngikutin workshop pas segala macam yang berbau dengan foto, berbau dengan sosial media, saya ikutin. Dari situ ketemu orang-orang yang satu lingkungan juga kan. Dari situ saya kenalan, follow-followan, dan akhirnya situ ya udah berjalan komunikasi, jalan relasi. Akhirnya ya udah kumpul-kumpul ngobrol aja gitu, istilahnya kayak gini nih. Oh, akhirnya dari situ lo orang-orang mulai tahu bahwa Mas Jul ini ya gue tuh terkenal dengan fotografer tapi menggunakan smartphone gitu ya. Iya. Oke, ada nggak sih karya aku tadi kan sempat nge-stalk tuh. Ada banyak banget nih foto-foto dan segala macam. Foto yang paling berkesan dan historical backgroundnya tuh bagus banget, itu foto apa? Foto ini Mas Monas. Mas Monas yang di atasnya itu. Iya, Kenapa? Karena saya foto di atas itu langsung. Oh gitu. Bukan pakai drone, bukan pakai apa. Oh iya kan biasa. Nah, ini fotonya nih. Wow, ini pakai smartphone. Pakai handphone. Ini udah ini? belum. Belum ini. Ini 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Berarti masih yang Iya. seri berapa? 10? Masih 8? yang istilahnya handphone sekitaran harga Google Pixel sih. Oh, Google Pixel. Harga sekitar 3 sampai 4 juta. Ini keren banget. Kayak di Jepang ya. Ini di petak 9 di Glodok. Ih, Gitu. gokil. Jadi menunjukkan kalau Jakarta rasa Shanghai Tokyo. gitu. Ini kan Jangan aku rasa bilang Hong Kong. rasa Hong Kong. Padahal enggak sih. Enggak. Ini di mana? Ini di Tanjung Priok. Jadi menunjukkan kalau kayak kota Jakarta tuh Wow. kayaknya keras, cuma ada cerita-cerita yang menarik. Kalau di bawah kolong Tanjung Priok tuh masih ada Anak-anak yang main bola gitu dengan beraninya kayak gitu. Oh, keren. Jadi keren. saya tuh suka ngabadikan momen-momen yang istilahnya tanpa ada caption pun udah bercerita gitu. Kayak maksudnya followers dari Mas Jul sendiri ini bisa menginterpretasikan Bener. sendiri. Ini tuh cerita di baliknya tuh apa sih Iya. gitu. Mas Dan, Yan, nah, ini apa nih Mas Jul? Kalau ini video, ini ini reels. video, ini reels. Nah, belakangan ini saya banyak upload video reels karena Instagram udah ke video kan. Iya. Dan skopel ini di mana Mas Jul? Ini di Harmony, Harmony. di gedung Arsip. Ini gedung Nasional. Arsip, tahu yang suka dipakai nikahan kan? Bener. Pengen nikah situ juga. Bismillah nikahan. Oke. Terus ini pakai handphone semua. Handphone. Pakai handphone semua. Oke, ini di pasar baru ya? Ini pasar baru. Ini di Ini? Glodok. Glodok. Gak kelihatan kayak di Glodok. Keren banget. Ngatur pencahayaannya gimana sih Mas Jul? Sebenarnya nggak percaya, itu emang trik aja gitu. Enggak, kan kok kualitas video aku nggak sekeren itu. Ini di mana nih? Ini di Kampung Melayu. Kampung Melayu. Di Gudang Peluru. Kalau orang yang dari Bekasi apa kerja semua pasti lewat sini. Ini di Flavor Kampung Melayu nih. Oh ya, kalau di video bagus ya. Coba kalau lagi stuck macet di situ bawaannya saya pengen marah. Jadi kalau di video nih kesannya damai. Nah, makanya saya videoin ini pas lagi orang macet-macet mungkin gak sempet nikmatin sunset. Akhirnya lihat di Instagram saya bisa nikmatin juga. Oh ya bisa Gitu. masuk ke follow Instagramnya ya @ijoel kan ya. Iya, kan dapat pahala juga kan begitu kan. Iya. Bikin orang senang kan. Bener. Ini di Manggarai. Bukan, oh bener. Beda 3 stasiun Ini doang. sunsetnya itu warnanya gradasi dia. Warnanya dari, gradasi. Dari apa biru ke ungu. Oh. Kayak warna G20 sekarang tuh. G20. Oh ya Allah, G20 acara. Aduh, anak muda harus update. Udah dong. iya G20 acara mau di Ayunda kan? Bener. Awalnya Jubira soalnya itu mau saya. Nah, makanya saya tahu gara-gara mau di Ayunda. Tapi nggak jadi, diganti mau di Ayunda soalnya. Iya. Ini by the way Mas Jul, tadi gue udah sempat ngeliat ya. Bener. Keren-keren banget. Kalau ada makasih. aku di situ lebih keren. Ayo. Iya, siapa tahu nanti boleh masuk dikit ya. Nah, ini aku penasaran banget. Kalau ngelihat di Instagram ya, teman-teman juga harus udah mulai sambil nonton mungkin sambil bisa follow dan scrolling juga profile Instagramnya Makasih. biar ngerti ya. Siap. Nah, ini kalau dilihat acara-acara seminar, event-event udah banyak banget kan? Iya, banyak kan dari undang-undang dari kampus sih. Dari kamu. Iya. Event apa aja yang paling gede selama ini udah pernah diikutin? Event saya paling heboh tuh, paling kaget ya. Itu waktu sharing di UI. Oh, sharing di UI. Iya, Gokil. di undangan gitu, dikasih taunya ruangannya cuma di ruangan kelas. Pas saya masuk auditorium, isinya ratusan orang, kayak lagi workshop Mario, apa acara gitu, Acara-acara yang gede serius banget gitu gitu ya. iya. Gokil. Terus sebelahnya profesor, kan gak dikasih tahu ya. Kira saya sendiri, sebelahnya ada profesor, ada dekannya. Waduh, ngeri kan. Itu ngobrolin apa Mas Jul? Wah, saya sendiri bahasnya lebih ke tentang ngangkat ngebahas sisi menarik Jakarta. Gimana caranya lu kok bisa ngabadikan
Jakarta tapi menarik gitu. Ya dengan story-storynya itu keren Iya. banget sih Mas Jul. Nah, saya sendiri ngincer benang merahnya ke situ. Soalnya kan banyak orang beranggapan ke sana kan Jakarta nih punya orang kan punya pasti pikiran masing-macam tentang Jakarta Iya. kan. Nah, saya ngangkat sisi lainnya di balik itu. Bener, ada yang baik ada yang buruk tergantung kita ngelihat perspektifnya gimana. Gimana Cek, cara ya. kita menikmatinya? Betul, aduh. Ini kalau ngobrolin seputar foto gitu emang ini sih ya luas banget gitu loh. Dan kita bisa ngejelasin dengan Iya. cara yang berbeda. Sisi positif apa sih sebenarnya Mas Jul yang bisa didapat sama teman-teman yang nge-follow Mas Jul dan melihat karya-karyanya tuh apa aja gitu? Oke. Sisi positifnya. Mm. Kalau sekarang kemarin saya bulan puasa nggak banyak ke post video masjid. Wah, Karena momen Ramadan kan. Jadi selain nyari pahala juga keliling-keliling masjid juga keren. ngajakin orang biar wisata masjid. Wisata Cuma kalau inti poinnya benang merah pokoknya positifnya itu jadi orang tahu nih Jakarta lu minimal tahulah gue harus kemana gitu, jalan-jalan kemana, Jalan-jalan pas kemana. dengan gue duit murah pas segala macam. Oh ternyata di Kampung Pulo ada ya daerah menarik, gue bisa naik getek, ternyata lucu juga ya gitu. Kan banyak di luar sana orang-orang yang mungkin konglomerat, orang kaya apa segala macam yang pengen tahu hal-hal receh itu tapi ternyata menarik juga gitu. Karena gara-gara itu saya banyak juga datang bule. Sempat nemenin bule gitu, Oh, oke. nemenin. Jadi saya tour guide juga gitu, tour guide dadakan. Ah. Jadi ada orang nge-DM saya, cuma saya filter juga, bener gak nih orang gitu, tujuannya apa. Saya filter ada bule, berapa bule, saya temenin. Tapi temenin itu bukan tempat-tempat yang mewah, ke mall apa segala macam. Tapi saya ngajaknya kayak naik getek, makan nasi rendang pakai tangan, Nah, oke, terus oke. makan kerang langsung di di Tanjung Priok. Bukan Tanjung BKT Priok. dong bukan tadi ya? Makan Enggak, kerangnya kalau bukan di BKT. Beda kerang ya? Kalau BKT kan udah diolah. Kalau yang di pinggir laut sana Tanjung Priok kan Siap. langsung tuh yang mentah-mentah tuh. Jadi gara-gara itu saya juga gara-gara sisi positif itu saya banyak jadi tour guide dadakan juga. Dadakan gitu. juga. Banyak stigma nih. Ini kalau ini banyak stigma di Indonesia, bukan di Jakarta doang ya. Iya. Di Indonesia. Kalau misalnya ada anak ngomong ke mamanya gitu Bener. atau ke orang tuanya, Iya. pengen jadi fotografer. Bener. Terus banyak yang bilang, Ah. kayaknya kalau menjadi fotografer di Indonesia gitu agak kurang ini loh, jadi kurang kurang maksimal gitu. Ah. Itu tuh gimana tuh Mas Yul menanggapi hal itu? Kalau menanggapi hal itu, kalau nasihat saya, kalau untuk saat ini dengan berkembangnya gadget, perkembangan teknologi, perkembangan sosial media, perkembangan tren segala macamnya, jangan cuma jadi fotografer doang, tapi lebih ke content creator gitu. Benar. Karena content creator mencakup ke audio visual, maksudnya foto dan video gitu. Oke. Karena sekarang pun orang lebih tertarik karena ada TikTok, ya kan? Saya sendiri juga Aktif sebenarnya TikTok juga ya? enggak Oh, sih. enggak. Sempat Instagram bikin dong? TikTok cuma dihapus lagi gitu. Kenapa? Udah berapa videonya udah lumayan, saya hapus lagi Gak karena goyang papi culo dong? Enggak. karena saya masih menganggapan kayak kalau terkenal di platform ini kayaknya beda brandingan Beda gitu. bedain. Emang kalau Iya. TikTok menurut lo kan Mas Jul kan content creator juga. Kalau di TikTok emang pasarnya segmentasinya kayak gimana? Kalau Instagram tuh kayak gimana? Kalau untuk pasar segmentasinya lebih ke, kalau menurut saya lebih ke kelasnya sih. Kelasnya. Saya juga kerjaan kan ngurusin digital agency juga saya kerjakan. Jadi TikTok itu menurut saya sebagai yang suka riset apa segala suka ngajian di bidang itu kelasnya dari menengah ke bawah. Kalau Oke. Instagram menengah ke atas, Ke atas, gitu. betul. Rata-rata orang yang di bawah itu kelas bawah itu melihat Instagram hanya sebatas foto selfie aja Iya. gitu. Padahal di luar sana Bener. banyak hal yang lu bisa lo explore. Nah, justru di Instagram itu banyak lu bisa jalin relasi, jalin kerjasama sama segala macam, tapi di kelasnya yang lebih ke serius gitu. Ih, Nah kalau keren. TikTok kan sekarang, apalagi sekarang kan TikTokers udah banyak banget nih. Banyak Nah, seleb talk ya sebutannya, iya, seleb TikTok. peluang tuh udah kecil banget kalau lu pengen jadi yang paling top gitu. Semua sih di YouTube, di blog apa segala. Makanya saya cukup fokusin apa yang saya udah bangun aja di Instagram. Di Instagram. Mm, Ih, seru banget nih Iya. ngobrolin seputar video. Soalnya hasil emang keren-keren banget. Beneran aku Amin, ngikutin, aku alhamdulillah. ngeliatin tadi. Ini terakhir deh. Iya. Mas Jul boleh kasih tahu buat yang lagi nonton podcast Aksi Nyata dari Partai Perindo ini, kalau ingin memulai dan melakukan aksi nyatanya, especially di bidang fotografi, Iya. apa tips yang harus banget dan mesti banget sobat podcast Aksi Oke. Nyata ini lakukan? Oke. Yang pertama, jangan minder kita punya apa gitu. Apalagi masalah gadget gitu Iya, ya. karena sekarang anak-anak sekarang tuh minder gitu bawaannya. Gue punya handphone jelek, punya kamera jelek, karena lihat di luar sana bagus-bagus segala macem. Tapi justru kita harus bersyukur. Karena dari kita semakin banyak bersyukur, dari situ kita bisa yang namanya
menonjolkan kelebihan apa yang kita punya gitu. Nah, saya bersyukur tinggal di Jakarta pas segala macem. Saya pun akhirnya bisa menemukan sisi-sisi menarik yang bisa saya angkat di sosial media dan orang bisa nikmatin itu kayak gitu. Benar, Jadi benar. kita harus banyak sadar diri ya, tapi jangan lupa jangan berkecil hati, tapi kita harus banyak bersyukur supaya kita punya tahu kelebihannya apa yang kita bisa tonjolin itu sih. Gokil, ya ampun. Tepuk tangan dong yang di studio buat Mas Jul. Yeay, itu 5 juta orang tepuk tangan barusan. Ini seru banget dari tadi. Aku pengen sebenarnya ngobrol lebih banyak lagi. Cuma nanti siapa tahu Mas Jul bakal buka sesi kelas fotografi ya. Gak ada yang tahu. Dan dari tadi kita ngobrol relate banget sebenarnya sama Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget sama movementnya soalnya yang dijalankan sama Partai Perindo. Produktif iya, solutif iya, modern iya, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil nih putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget, buat detailnya kunjungin website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik di bit.ly/member Partai Perindo. Thank you so much Mas Iju. Ya, makasih banyak loh, ini suatu kehormatan bisa di sini. Aku nggak sabar banget suatu saat nanti kita bisa berkolaborasi. Amin. Bersama ya. Aku cukup di belakang aja sambil makanin kerang aja ya, sama bantu doa dukungan di mana pas Mas Iju lagi video-videoin tentang Jakarta. Siap. Aku bantu doa. Siap. Thank you so much buat teman-teman dan juga tentunya untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Aku Aisyah Latibah pamit, dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan